Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Resmi dilamar. Setelah Alina keluar kamar, mataku tak bisa sedikit pun terpejam. Beginikah nasibku? Berkutat dengan pekerjaan sehingga jodohku menjauh. Aku memang wanita yang tidak menarik. Dibanding Alina, aku sangat jauh tertinggal. Alina adalah wanita yang berparas cantik, kulit putih. Dia cenderung mirip ayah. Kulitku mengikuti ibu, yang berkulit sawo. Jika Alina mengikuti sifat ibu yang supel, aku mengikuti sifat ayah yang pendiam dan suka menyendiri. Alina memiliki banyak teman, sedangkan aku sangat susah untuk bergaul. Untuk saat ini, aku merasa Alina sangat beruntung. Tidak seperti aku, yang tidak pernah memiliki teman dekat seorang lelaki manapun. Ana wanita hebat, siapapun kelak yang akan menjadi jodohmu, dia adalah lelaki yang sangat beruntung. Begitu kata ibu saat aku mengatakan padanya tidak ada lelaki yang menyukaiku. Ana sangat istimewa sayang. Ibu tidak akan menyerahkan kamu pada lelaki sembarangan. Akan ibu pastikan jika lelaki itu akan mencintaimu sepenuh hati. Ibu, di manakah lelaki baik itu? Tidak terasa air mataku menetes di pipi. Akhir-akhir ini aku sangat cengeng. Hari Sabtu yang ditunggu pun tiba. Sampai di hari ini, aku dan Alina tidak membahas masalah ini pada ibu. Kami tetap merahasiakannya. Aku ingin lebih dulu melihat siapa lelaki itu dan bagaimana dia. Beberapa masakan telah terhidang di meja. Aku berencana makan bersama dengan lelaki yang akan datang menemui ibu pertama kali. Sengaja aku masak sendiri. Aku ingin mengobrol langsung dengannya. Aku lupa menanyakan siapa nama lelaki itu. Ini yang datang seorang lelaki yang mencintai adikku. Kenapa segugup ini? Jam telah menunjukkan pukul 1 siang. Waktunya makan siang. Tetapi lelaki itu belum datang. Bahkan Alina pun mendadak pergi. Apa yang akan terjadi setelah ini? Terdengar percakapan ibu dengan seseorang di depan. Siapa? Aku bergegas menuju pintu depan. Astaga, bos besar. Kami bertiga duduk di ruang tamu. Aku bersebelahan dengan ibu dan bos David di seberang kami. Dia terlihat sangat gugup. Ini putriku. Kamu berniat melamar putriku kan? Kalimat ibu memecahkan kebekuan di antara kami. Aku dan bos David saling pandang lama. Bagaimana mungkin? Aku terkejut, sekaligus bahagia dengan apa yang aku dengar. Semburat merah di pipi tidak mampu lagi aku sembunyikan. Maksud ibu apa? Aku menoleh ibu dan bertanya bingung. Ini loh sayang, Nak David ini mau melamar putri ibu. Loh, putri ibu yang siap menikah kan cuma kamu. Iya toh? Ibu menjawab dengan antusias. Senyum itu terus terkembang, tanpa ada yang mampu melayukannya. Bagaimana ini bos? Tanyaku bingung pada bos David. Dia hanya bergeming, tampak jelas raut kebingungan di wajahnya. Beberapa kali tenggorokannya naik turun, menelan cairan di dalamnya. Itu niat baik harus segera dilaksanakan toh. Alina masuk dengan wajah bingung. Aku melangkah menghampirinya. Alina, ini bosnya kakak di tempat kerja. Bos, ini adikku. Aku saling memperkenalkan mereka. Sekilas tampak tubuh mereka berdua tegang. Mereka bersalaman dengan canggung. Tiba-tiba ibu menyela. Ini loh Alin, calon kakak iparmu. Kamu setuju kan?
Seketika Alina terbatuk. Aku bergegas mengambil air dan membantunya minum, lalu menepuk-nepuk punggungnya. Selanjutnya, ibu mengajak kami ke meja makan. Tidak ada yang memulai obrolan di meja makan. Kami semua makan dengan tenang. Hanya terdengar dentingan sendok dan piring yang beradu. Usai makan, aku membereskan peralatan kotor menuju dapur. Ibu sibuk mengajak ngobrol Bos David. Tampak Alina mendengarkan dengan serius. Aku tidak sanggup berkumpul di suasana yang canggung ini. Gimana? Enak kan masakan Ana? Dia memang jago masak. Walaupun sibuk di kantor dengan pekerjaan yang menumpuk dan selalu pulang malam, Ana selalu menyempatkan diri memasak. Dia juga yang menyekolahkan adiknya ini sampai kuliah. Ana memang anak yang istimewa. Dengan sifat yang tertutup, ibu khawatir tidak akan ada lelaki yang datang menemui ibu untuk melamarnya. Ternyata ibu salah. Nasib baik masih berpihak padanya, ujar ibu panjang lebar. Kulihat Bos dan Alina hanya diam dan menunduk saja. Sebenarnya aku merasa khawatir. Makanan ini aku masak untuk menyambut tamu laki-lakinya Alina. Tapi sampai jam segini dia belum juga menampakkan batang hidungnya. Malah Bos David yang datang kemari. Apa mungkin Alina dan Bos David saling mengenal? Tidak mungkin. Aku berusaha menepis semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di antara mereka berdua. Melihat ibu sangat antusias dengan kehadiran Bos David saat ini, tidak tega rasanya mematahkan semangatnya. Sepulang Bos David, Alina hanya diam saja tanpa suara. Dia langsung masuk kamar. Aku menyusulnya. Sungguh, aku sangat khawatir melihat keadaannya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Kuketuk pintu berulang kali. Kuputar knop. Dikunci. Kuketuk lagi. Tidak ada jawaban dari kamarnya. Aku menuju dapur, menyiapkan teh hangat untuknya. Mungkin saja dengan teh hangat ini perasaannya bisa membaik. Aku kembali menuju kamarnya dan mengetuknya. Syukurlah pintu terbuka. Aku masuk, meletakkan teh di atas nakas, lalu duduk menghadapnya. Memegang pundaknya seraya menanyakan keadaannya. Apa yang terjadi? Alina menggeleng, matanya memerah. Bibirnya mengerucut, dia cemberut. Hening, tidak ada jawaban. Mungkin dia sedang butuh sendiri. Aku berdiri berpamitan padanya. Baiklah, kalau begitu kakak keluar ya. Namun, tanganku ditarik olehnya. Aku menoleh. Alina terlihat sangat rapuh. Bening-bening kristal siap meluncur dari mata yang berkaca-kaca. Aku mendekat, memeluknya erat, sangat erat. Kakak di sini. Kakak di sini, ucapku berulang kali. Alina menangis sesenggukan. Dia terisak di pelukanku. Dia tidak datang, Kak. Dia tidak datang. Jadi, lelaki itu tidak jadi datang hari ini. Tentu saja hatiku sangat panas mendengarnya. Pikiranku penuh olehnya. Rasanya aku ingin memukul dan menghajar lelaki itu. Berani-beraninya dia menyakiti adik kesayanganku satu-satunya. Kamu tahu alamat rumahnya? Apa Kak? Suara Alina terbata. Dia melepaskan pelukanku. Kakak ingin menghajarnya dan membawanya kemari. Berani sekali dia mempermainkan adik kesayangan kakak. Alina tertawa dengan suara sengau habis menangis. Tidak usah Kak, aku tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Baiklah,
Tapi jika kamu ingin kakak menemuinya, akan kakak lakukan dengan setulus hati. Kau tahu? Dia mengangguk. Kami berpelukan kembali. Setelah hari itu, tidak ada lagi percakapan tentang lamaran ataupun bos David. Hari dilalui seperti tidak pernah terjadi apapun. Di kantor pun begitu. Bos sibuk mengerjakan proyek yang akan deadline. Aku sibuk membuat laporan. Tidak ada bahasan pribadi di antara kami. Sempat aku bertanya-tanya, bagaimana kelanjutan dari kisah kita? Tapi ku tepis pertanyaan itu. Aku memilih diam, fokus menyelesaikan pekerjaan saja. Menatap punggungnya dari lobi. Malam ini aku kembali pulang larut. Tidak ada lagi kejutan sang pangeran tampan menemuiku dan mengajak pulang. Tidak ada. Siapalah aku? Dia, bos besar itu begitu jauh untuk aku jangkau. Saat aku ingin melangkah padanya, dia seakan berlari menghindariku. Tidak ada lagi kemarahan saat aku mengumpulkan tugas. Tidak ada lagi sapaan saat aku berpapasan dengannya. Tidak ada lagi senyuman sinis yang aku terima. Tidak ada lagi. Aku rasa sudah waktunya aku bangun dari mimpi. Mimpi indah ketika dia datang ke rumah. Mimpi indah ketika dia yang kata ibu melamarku. Kejadian itu hanya mimpi indah pengantar tidur. Sekarang sudah waktunya aku bangun, kembali ke dunia nyata. Lama aku menunggu ojek yang mau menerima orderan, badanku menggigil. Gerimis malam ini ditambah aku yang sering telat makan. Malam ini aku kalah. Badanku menggigil kedinginan. Sampai di rumah ibu menyelimutiku dengan selimut tebal. Pagi ini aku memaksakan diri berangkat kerja. Karena hari ini adalah laporan terakhir dari pekerjaan proyek yang ditangani langsung bos David. Berulang kali ibu merayuku agar aku izin. Berulang kali pula aku menolak rayuannya. Aku hanya izin datang telat hari ini. Sampai di kantor, aku telah ditunggu di ruang bos David. Beberapa kali aku bersin, kepala terasa berat. Mengumpulkan laporan dengan tenaga yang kurang fit rasanya tidak memuaskan. Mau bagaimana lagi? Kamu sakit? Tanya bos David sambil menerima laporanku. Kenapa kamu memaksakan diri untuk bekerja dengan kondisi seperti ini? Suara bos David penuh penekanan. Tidak bos, aku hanya sedikit flu. Jawabku dengan suara sengau. Aku tertegun sejenak melihat ekspresinya. Apakah dia sedang khawatir padaku? Aku tidak apa-apa. Hach! Manda, pending rapatnya. Aku ada urusan sebentar. Aku bengong mendengar bos David berbicara via telepon dengan sekretarisnya. Ayo. Tapi aku akan mengantarmu pulang. Di dalam mobil tidak ada percakapan di antara kami. Sesampainya di rumah, ibu menyambut dengan khawatir. Masuk nak, langsung diantar ke kamar saja ya. Bos David mengantarku ke kamar. Aku merebahkan diri di ranjang. Ibu menyelimuti tubuhku sampai batas pundak. Terima kasih nak David. Tadi ibu sudah melarangnya bekerja. Tapi Ana bandel sekali. Iya bu, sama-sama. Oh iya, jadi kapan rencananya nak David melamar Ana secara resmi? Ibu, suaraku pelan memanggil wanita yang telah melahirkanku itu. Malu sekali rasanya. Secepatnya bu, setelah proyek saya di sini selesai. Oh iya, kami menunggu itu. Balas ibu dengan wajah sumringah. Tinggallah kami berdua. Terima kasih pak, ucapku pelan.
Sama-sama. Aku kembali ke kantor ya. Kamu istirahatlah. Balasnya dengan nada datar. Ah, aku merindukan nada ini. Nada suara yang membuatku seakan melayang. Oh iya, kemejanya besok saja ya saya kembalikan. Oke. Bersambung.